Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan Allah kita boleh berada sampai saat ini. Kita masih diberi nafas kehidupan dari Tuhan. Untuk itu, marilah sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di hari ini, marilah kita beribadah, kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penuntun bagi hidup kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan. Kami bersyukur karena kasih-Mu, kami boleh menikmati hari yang baru. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Bapa. Terangi hati kami dan Roh Kudus tuntunlah, agar kami mengerti maksud dari firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dalam kitab 2 Samuel 15 ayat yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Saudara-saudaraku, judul dari firman yang akan kita baca bersama diberi judul Bijak Menerima Ajakan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perilaku yang menyukai atau tidak menyukai seseorang selalu nampak dalam tindakan yang menopang, mendukung, dan memberi semangat. Dalam tindakan yang tidak menyukai tergambar melalui ujaran-ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong atau disebut hoax, dan mempengaruhi serta mengajak orang lain ikut serta bersepakat atau berkonspirasi untuk melengsarkan seseorang dari jabatan atau kedudukan yang sedang diembannya. Nah, Absalom dalam bacaan Alkitab kita hari ini terlihat sangat berambisi untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan sebagai raja, sehingga berbagai upaya dilakukannya, antara lain ia merekrut, mengumpulkan orang-orang untuk ikut bersamanya, walaupun mereka tak tahu menahu maksud ajakan Absalom. Keikutsertaan 200 orang dari Yerusalem atas undangan Absalom menunjukkan bahwa mereka sebenarnya hanya merasa segan dan hormat kepada Absalom sebagai putra raja. Mereka tidak merasa curiga terhadap maksud undangan itu, menunjukkan juga bahwa mereka tidak peka dan bijak mempertimbangkan maksud ajakan Absalom. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam proses kampanye sekarang ini, kita dituntut dengan firman Tuhan, untuk harus peka dan bijak menerima dan menyikapi setiap undangan dan ajakan dari orang-orang atau sekelompok orang
yang akan melibatkan kita dalam proses kampanye. Bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya selalu menggunakan akal budinya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang adalah wajib pilih dan yang akan dipilih, kita harus selalu peka dan berpikir dengan bijak, terutama ketika mendengar dan menanggapi berbagai materi kampanye, agar kita tidak mudah diajak atau dibujuk dan terlibat melakukan hal-hal yang tidak benar. Walaupun tak dapat dipungkiri, ada orang-orang tertentu dengan sikap dan ambisinya dapat mengajak orang untuk berkonspirasi atau disebut persepakatan gelap. Maka hendaklah kita waspada. Kita peka menyikapi setiap peristiwa politik yang berlangsung. Marilah kita tetap menopang pesta demokrasi pemilu dengan benar dan arif, agar berlangsung jurdil dan sukses memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mencintai rakyatnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, karuniakanlah kami hikmat agar kami peka dan bijak untuk menyikapi setiap ajakan dan bujukan dalam proses kampanye yang telah berlangsung sekarang ini. Amin.